Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kecerdikan kisah Abu Nawas dalam menjawab tantangan Sultan yaitu menggenggam angin. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas hidup dengan damai, menikmati kehidupannya yang sederhana tetapi penuh kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai pria cerdik yang selalu menemukan cara unik dalam menghadapi masalah, membuat banyak orang mengaguminya. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil berbincang dengan penduduk desa. Ia sering memberikan nasihat kepada mereka, menyelesaikan konflik kecil, dan bahkan menghibur mereka dengan cerita penuh kecerdikan. Namun, suatu hari, ketenangan itu terusik oleh sebuah kabar yang terdengar begitu aneh dan nyaris mustahil. Abu Nawas bisa menggenggam angin, kata seorang pedagang di pasar kepada temannya. Benarkah? Bagaimana mungkin seseorang bisa menggenggam sesuatu yang tak terlihat? Kabar ini menyebar dengan cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Sultan memberikan tantangan. Sultan Al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana tetapi juga senang menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas. Mendengar bahwa Abu Nawas memiliki kemampuan untuk menggenggam angin, Sultan menjadi penasaran dan segera memerintahkan pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati Sultan duduk dengan penuh minat di singgasananya. Abu Nawas, kata Sultan, aku mendengar bahwa kau bisa menggenggam angin. Aku ingin melihatnya sendiri. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, kau akan kehilangan rumahmu. Para penasihat istana yang hadir mulai tersenyum penuh ejekan, menganggap bahwa kali ini Abu Nawas pasti akan kalah. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menunjukkan sesuatu yang mustahil, tetapi tentang bagaimana cara seseorang memahami dunia dengan cara yang lebih bijak. Paduka, kata Abu Nawas, menggenggam angin bukanlah hal yang sulit jika seseorang benar-benar mengerti hakikatnya. Tetapi untuk membuktikannya, aku membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Sultan mengangguk. Baiklah. Kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau akan kehilangan rumahmu. Menghadapi berbagai rintangan. Hari pertama, Abu Nawas mengamati bagaimana angin berembus di sekitar istana, daun-daun yang bergoyang, bendera kerajaan yang berkibar, dan suara lembut yang timbul saat angin menyusuri lorong-lorong batu. Hari kedua, ia mengunjungi pasar dan berbicara dengan para pedagang yang menjual kipas dan barang-barang lain yang berhubungan dengan angin. Ia bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa angin benar-benar ada jika kita tidak bisa melihatnya? Jawaban yang ia dapat membuatnya semakin yakin bahwa solusi sudah ada dalam pikirannya. Hari ketiga, waktu semakin habis. Semua rencananya tampak kurang meyakinkan. Ia harus menemukan cara yang benar-benar membuat Sultan percaya bahwa angin bisa digenggam. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kantung kain yang tampak kosong. Para penasihat istana mulai berbisik-bisik. Apakah ini trik kosong? Tanya salah satu penasihat. Di hadapan Sultan dan seluruh pejabat kerajaan, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, Paduka, hari ini aku akan menunjukkan bahwa angin bisa digenggam. Sultan menatap kantung kain yang dibawa Abu Nawas dan bertanya, bagaimana kau akan melakukannya? Abu Nawas tersenyum. Paduka, aku ingin kau sendiri yang menggenggamnya. Sultan mengernyitkan dahi tetapi tetap mengikuti instruksi Abu Nawas. Ia mengambil kantung kain itu dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Sekarang, Paduka, coba buka kantung itu perlahan-lahan. Sultan membuka kantung tersebut dan merasakan sebuah tiupan lembut keluar dari dalamnya. Angin yang sebelumnya terperangkap di dalam kain. Apa ini? Tanya Sultan, tercengang. Paduka, kau baru saja menggenggam angin. Para penasihat terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuktikan pernyataannya dengan cara yang luar biasa sederhana tetapi juga penuh kebijaksanaan. Angin selalu ada di sekitar kita, tetapi kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana kita bisa menangkapnya. Namun, dengan pemahaman yang tepat, kita bisa mengarahkannya, mengendalikannya, dan bahkan menggenggamnya dalam sebuah kantung, kata Abu Nawas dengan tenang. Sultan tertawa kecil, kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan sesuatu yang sebelumnya terdengar mustahil. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau telah mengajarkan aku bahwa menggenggam sesuatu tidak selalu berarti harus melihatnya secara fisik.
Tetapi pemahaman tentang dunia bisa lebih kuat daripada bentuk yang kita bayangkan. Happy ending dan kesimpulan. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan tidak hanya membatalkan ancaman mengambil rumahnya, tetapi juga memberinya hadiah besar sebagai penghormatan atas kebijaksanaan dan kecerdasannya. Abu Nawas tidak hanya menunjukkan bahwa angin bisa digenggam, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana memahami sesuatu yang tak terlihat dengan cara yang lebih bijak, kata Sultan. Penduduk desa yang sebelumnya meragukan Abu Nawas kini semakin menghormatinya. Mereka belajar bahwa sesuatu yang tampak mustahil bisa menjadi nyata jika seseorang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua hal harus terlihat untuk bisa dirasakan, dan bahwa pemahaman tentang sesuatu bisa lebih penting daripada bentuk fisiknya. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kecerdikan kisah Abu Nawas dalam menjawab tantangan Sultan yaitu burung yang diam di udara. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas hidup dengan damai, dihormati karena kecerdasannya yang luar biasa. Ia bukan bangsawan atau pejabat, tetapi kebijaksanaannya membuatnya menjadi sosok yang selalu dicari oleh rakyat dan bahkan oleh Sultan Al-Rashid sendiri. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menikmati teh hangat sambil berbicara dengan penduduk desa. Hidupnya sederhana tetapi penuh makna, membantu mereka yang kesulitan, memberikan nasihat yang bijak, dan sesekali menghibur dengan kisah-kisah penuh kecerdikan. Namun, kehidupan tenangnya mulai berubah ketika sebuah rumor aneh menyebar di pasar. Abu Nawas memiliki cara untuk membuat burung diam di udara. Kata seorang pedagang kepada pelanggan-pelanggannya. Burung yang tetap diam tanpa mengepakkan sayapnya? Itu tidak mungkin. Sahut yang lain. Kabar ini menyebar begitu cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga Sultan. Sultan memberikan tantangan. Sultan Al-Rashid selalu tertarik pada hal-hal yang aneh dan mustahil, terutama jika berkaitan dengan kecerdikan Abu Nawas. Jika Abu Nawas benar-benar bisa membuat burung diam di udara, aku harus melihatnya sendiri, kata Sultan kepada penasihatnya. Tanpa menunggu lama, ia segera memerintahkan pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Sultan duduk di singgasananya dengan penuh antusias. Abu Nawas, kata Sultan, aku mendengar bahwa kau memiliki cara untuk membuat burung diam di udara. Aku ingin melihat keajaiban ini sekarang juga. Para penasihat istana yang hadir mulai tersenyum, menunggu Abu Nawas gagal. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu yang mustahil, tetapi tentang bagaimana cara seseorang memahami dunia dengan lebih bijak. Paduka, katanya dengan hormat, membuat burung diam di udara bukanlah hal yang sulit jika seseorang benar-benar mengerti hakikatnya. Tetapi untuk membuktikannya, aku membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Sultan mengangguk. Baiklah. Kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau akan kehilangan rumahmu. Menghadapi berbagai tantangan. Hari pertama, Abu Nawas berjalan mengelilingi taman istana, mengamati bagaimana burung-burung terbang, melayang, dan terkadang tampak diam di udara. Hari kedua, ia mengunjungi pasar dan berbicara dengan para pedagang. Ia bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa burung benar-benar bergerak jika kita tidak bisa melihatnya dengan jelas? Jawaban dari beberapa orang membuatnya semakin yakin bahwa solusi sudah ada dalam pikirannya. Hari ketiga, waktu semakin habis. Semua rencananya tampak kurang meyakinkan. Ia harus menemukan cara yang benar-benar membuat Sultan percaya bahwa burung bisa diam di udara. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah layar putih besar dan sebuah burung pipit kecil yang ia temukan di taman istana. Para penasihat istana mulai berbisik-bisik. Apakah ini hanya sebuah trik? Tanya salah satu penasihat. Di hadapan Sultan dan seluruh pejabat kerajaan, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, Paduka, hari ini aku akan menunjukkan bahwa burung bisa diam di udara. Sultan menatap burung kecil itu dengan penuh antisipasi. Bagaimana kau akan melakukannya? Abu Nawas tersenyum. Paduka, aku ingin kau sendiri yang melihatnya dengan baik. Ia kemudian meletakkan burung itu di depan layar putih besar dan dengan hati-hati melepaskannya. Burung itu mulai terbang dengan lembut, tetapi karena Abu Nawas telah menyusun layar putih yang berada di belakangnya, gerakan burung tampak tidak berubah, seolah-olah diam di udara. Sultan terdiam.
Mata para penasihat istana membelalak. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Sultan. "Paduka," kata Abu Nawas, "burung ini selalu bergerak, tetapi bagaimana kita melihatnya tergantung pada sudut pandang kita. Dengan latar belakang putih yang tidak memiliki referensi visual, otak kita akan melihat burung seperti diam di udara, padahal ia tetap terbang." Sultan tersenyum, mulai memahami pelajaran yang sangat penting. "Jadi kau sebenarnya tidak membuat burung diam di udara, tetapi mengubah cara kita melihatnya?" "Tepat sekali, Paduka." Happy ending dan kesimpulan. Sultan tertawa kecil dan menggelengkan kepala. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau tidak hanya menunjukkan keajaiban, tetapi juga mengajarkan aku cara baru untuk melihat dunia." Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan tidak hanya membatalkan ancaman mengambil rumahnya, tetapi juga memberinya hadiah sebagai penghormatan atas pemikirannya yang luar biasa. Penduduk yang sebelumnya meragukan Abu Nawas kini semakin menghormatinya. Mereka belajar bahwa apa yang dianggap mustahil seringkali hanya soal sudut pandang dan pemahaman yang terbatas. Abu Nawas tidak hanya membuat burung diam di udara, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana memahami dunia dengan cara yang lebih dalam, kata Sultan. Cerita ini mengajarkan bahwa seringkali sesuatu tampak mustahil hanya karena manusia melihatnya dengan cara yang terbatas. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kecerdikan kisah Abu Nawas dalam menjawab tantangan Sultan yaitu menggambar bau harum. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas menjalani hidupnya dengan santai dan penuh kebijaksanaan. Ia bukan orang kaya, bukan pejabat kerajaan, tetapi kecerdikannya membuatnya dihormati oleh rakyat dan bahkan oleh Sultan Al-Rashid sendiri. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menyeruput teh hangat sambil berbincang dengan penduduk desa. Ia kerap membantu mereka menyelesaikan masalah kecil dan memberikan nasihat yang penuh kecerdikan. Namun, suatu hari, kehidupan damainya terguncang oleh sebuah rumor aneh yang tersebar luas di pasar. Abu Nawas bisa menggambar bau harum, kata seorang pedagang rempah-rempah. "Menggambar bau? Itu tidak mungkin," sahut yang lain. Kabar ini menyebar begitu cepat hingga akhirnya sampai ke telinga Sultan. Sultan memberikan tantangan. Sultan Al-Rashid selalu tertarik pada hal-hal yang unik dan mustahil, terutama jika berkaitan dengan kecerdikan Abu Nawas. "Jika Abu Nawas benar-benar bisa menggambar bau harum, aku harus melihatnya sendiri," kata Sultan kepada penasihatnya. Ia segera mengirim pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Sultan, ia disambut dengan senyuman penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas," kata Sultan, "aku mendengar bahwa kau bisa menggambar bau harum di atas kertas. Aku ingin melihat keajaiban ini sekarang juga." Para penasihat istana yang hadir mulai tertawa kecil, menunggu Abu Nawas gagal. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal membuktikan sesuatu yang mustahil, tetapi tentang bagaimana cara seseorang memahami dunia dengan lebih bijak. "Paduka," katanya dengan hormat, "menggambar bau harum bukanlah hal yang sulit jika seseorang benar-benar mengerti hakikatnya. Tetapi untuk membuktikannya, aku membutuhkan waktu 3 hari untuk mempersiapkan semuanya." Sultan mengangguk. "Baiklah. Kau punya waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau akan kehilangan rumahmu." Menghadapi berbagai tantangan. Hari pertama, Abu Nawas berjalan mengelilingi istana, mengamati berbagai bau yang ada, aroma bunga dari taman kerajaan, wangi makanan dari dapur istana, dan bahkan bau kayu yang terbakar di perapian. Hari kedua, ia mengunjungi pasar dan berbicara dengan para pedagang. Ia bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa bau benar-benar ada jika kita tidak bisa melihatnya? Jawaban dari beberapa orang membuatnya semakin yakin bahwa solusi sudah ada dalam pikirannya. Hari ketiga, waktu semakin habis, dan semua rencananya tampak kurang meyakinkan. Ia harus menemukan cara yang benar-benar membuat Sultan percaya bahwa bau harum bisa digambar. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa beberapa benda, selembar kertas kosong, sebuah pena, dan sekantong rempah-rempah harum. Para penasihat istana mulai berbisik-bisik. "Apakah ini hanya akal-akalan?" tanya salah satu penasihat.
Di hadapan Sultan dan seluruh pejabat kerajaan, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Paduka, hari ini aku akan menggambar bau harum di atas kertas." Sultan menatap kertas kosong itu dengan penuh antisipasi. "Bagaimana kau akan melakukannya?" Abu Nawas tersenyum. "Paduka, aku ingin kau sendiri yang melihatnya dengan baik." Ia lalu mengambil pena dan mulai menggambar pola yang indah di atas kertas kosong itu, bentuk lengkungan seperti angin yang berhembus lembut. Setelah selesai, ia membuka kantong rempah-rempahnya dan menaburkan sedikit di atas kertas. "Paduka, sekarang coba hirup kertas ini," kata Abu Nawas. Sultan mengambil kertas itu dan menghirupnya. Ia terkejut, kertas itu memiliki aroma harum yang menyebar. "Apa ini?" tanya Sultan. "Paduka," kata Abu Nawas, "kau baru saja melihat bau harum. Aku tidak hanya menggambarnya dengan tinta, tetapi juga dengan aroma yang terikat pada kertas ini." Para penasihat terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuktikan pernyataannya dengan cara yang luar biasa sederhana tetapi juga penuh kecerdikan. Bau adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi kita semua bisa merasakannya. Dengan cara ini, aku telah menggambarnya di atas kertas agar bisa dilihat dan dirasakan oleh siapa saja. Sultan tertawa kecil, kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan sesuatu yang sebelumnya terdengar mustahil. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau telah mengajarkan aku bahwa menggambar sesuatu tidak selalu berarti harus membuatnya terlihat secara harfiah. Tetapi pemahaman tentang dunia bisa lebih kuat daripada sekadar bentuk yang kita bayangkan." Happy ending dan kesimpulan. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan tidak hanya membatalkan ancaman mengambil rumahnya, tetapi juga memberinya hadiah besar sebagai penghormatan atas kebijaksanaan dan kecerdasannya. Abu Nawas tidak hanya menggambar bau harum, tetapi juga mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tak terlihat pun bisa dirasakan dengan cara yang benar, kata Sultan. Penduduk yang sebelumnya meragukan Abu Nawas kini semakin menghormatinya. Mereka belajar bahwa apa yang dianggap mustahil seringkali hanya soal cara pandang dan pemahaman yang terbatas. Cerita ini mengajarkan bahwa manusia seringkali membatasi pemahamannya hanya pada hal-hal yang bisa dilihat, padahal banyak hal berharga justru tidak kasat mata. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kecerdikan kisah Abu Nawas dalam menjawab tantangan Sultan yaitu membayar utang dengan tak bisa dipegang. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas hidup dalam ketenangan, dihormati karena kecerdikannya dan selalu menemukan solusi unik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menikmati hari-harinya, membantu warga dengan nasihat bijak dan sesekali menghibur mereka dengan tingkahnya yang jenaka. Namun, suatu hari, ketenangan Abu Nawas mulai goyah ketika seorang saudagar kaya bernama Basir tiba-tiba muncul di pasar dengan wajah penuh kemarahan. Abu Nawas memiliki utang yang belum dibayar. Teriaknya di tengah keramaian. Penduduk desa yang sedang berbelanja berhenti sejenak. "Utang? Abu Nawas?" tanya mereka penasaran. Basir melanjutkan dengan nada tinggi, "Ia berjanji untuk membayar aku sesuatu yang berharga, tetapi hingga kini aku belum menerima apapun." Kabar ini menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan sebagian dari mereka mulai meragukan kejujuran Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas berutang? Ia bukan orang yang suka berutang, kata seorang pedagang buah. Tapi Basir adalah saudagar kaya dan terhormat. Jika ia berkata demikian, pasti ada benarnya, sahut pedagang lain. Dalam sekejap, desa itu dipenuhi dengan perdebatan tentang Abu Nawas dan utangnya yang misterius. Sultan turut campur. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Jika Abu Nawas memang memiliki utang dan belum membayarnya, ia harus bertanggung jawab, kata Sultan kepada penasihatnya. Sultan segera mengirim pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke istana guna mengklarifikasi masalah ini. Saat Abu Nawas tiba di hadapan Sultan, ia melihat Basir berdiri dengan wajah penuh kemenangan. "Abu Nawas," kata Sultan dengan nada tegas, "Basir mengatakan bahwa kau memiliki utang yang belum dibayar. Apa kau mengakui ini?" Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Paduka, benar bahwa aku pernah berjanji kepada Basir untuk memberinya sesuatu. Tetapi, utangku bukanlah emas, bukan perak, bukan kain, melainkan sebuah janji." Sultan dan para penasihatnya terdiam. "Janji?" tanya Sultan. "Bagaimana mungkin janji menjadi sebuah utang yang harus dibayar?"
Basir tampak semakin marah. Abu Nawas, jangan mengelak. Janji adalah janji, dan kau harus membayarnya. Sultan mengangguk. Baiklah, Abu Nawas. Kau harus membayar utangmu. Jika tidak, kau akan menerima hukuman. Menghadapi tantangan. Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana cara membayar sesuatu yang tak bisa dipegang? Hari pertama, ia mencoba menjelaskan kepada Sultan bahwa janji tidak sama dengan utang fisik. Tetapi Sultan tetap bersikeras bahwa janji adalah sesuatu yang memiliki nilai dan harus ditepati. Hari kedua, ia mencoba meminta bantuan dari masyarakat untuk mendukungnya. Namun, banyak orang merasa bahwa Abu Nawas harus bertanggung jawab atas kata-katanya. Jika Abu Nawas bisa menghindar dari utangnya, itu artinya kita semua bisa membuat janji tanpa menepatinya. Kata salah seorang penasihat Sultan. Benar. Kalau begitu, janji tidak lagi memiliki arti. Sahut yang lain. Hari ketiga, tekanan semakin besar. Ia harus menemukan solusi sebelum hari pengadilan tiba. Pilihan terakhir Abu Nawas. Pada pagi hari terakhir sebelum pengadilan, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah wadah kosong. Paduka, katanya, hari ini aku akan membayar utangku kepada Basir. Sultan dan Basir menatapnya dengan penuh penasaran. Basir, kau mengatakan bahwa aku berutang janji kepadamu, benar? Benar. Jawab Basir dengan lantang. Baiklah. Jika janji adalah sesuatu yang nyata, maka aku akan memberimu sebuah janji yang bisa kau pegang. Abu Nawas membuka wadah kosong itu dan meletakkannya di hadapan Basir. Ini adalah wadah yang telah aku isi dengan janjiku kepadamu, kata Abu Nawas. Basir mengernyitkan dahi. Aku tidak melihat apapun di dalamnya. Tentu saja, jawab Abu Nawas, karena janji adalah sesuatu yang tak bisa dilihat atau dipegang. Tetapi jika kau mengatakan bahwa janji adalah sesuatu yang nyata, maka inilah janjiku yang telah aku berikan kepadamu. Sultan tertawa. Abu Nawas, kau sungguh cerdik. Kau telah membuktikan bahwa janji memang memiliki nilai, tetapi juga mengajarkan bahwa tidak semua hal dapat diperlakukan seperti benda fisik. Basir tampak kebingungan. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya tersenyum kecil. Aku mengerti sekarang, Abu Nawas, katanya, kau benar. Janji memang sesuatu yang harus ditepati, tetapi aku tak bisa meminta sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik. Happy ending dan kesimpulan. Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Sultan membebaskannya dari tuntutan utang dan bahkan memberinya hadiah sebagai penghormatan atas kebijaksanaan dan pemikirannya yang luar biasa. Basir, meskipun awalnya marah, akhirnya menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru dalam meminta sesuatu yang tidak berbentuk. Penduduk desa yang sebelumnya ragu kini memahami bahwa janji adalah sesuatu yang berharga, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa diukur seperti benda fisik. Abu Nawas tidak hanya membayar utangnya, tetapi juga mengajarkan kita bahwa tidak semua hal dalam hidup harus diukur dengan tangan kita, kata Sultan. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, bukan hanya benda yang memiliki nilai, tetapi kepercayaan, janji, dan kehormatan juga merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan. Cerita kecerdikan kisah Abu Nawas dalam menjawab tantangan Sultan yaitu kisah tentang sepiring uang perak. Awal yang damai. Di sebuah negeri yang makmur, Abu Nawas menjalani kehidupan sederhana tetapi penuh kebijaksanaan. Ia bukan orang kaya atau pejabat istana, tetapi kecerdasannya membuatnya dihormati oleh masyarakat dan bahkan Sultan Al-Rasyid sendiri. Setiap pagi, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat sambil berbincang dengan warga desa. Ia seringkali memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan dan kadang-kadang membuat mereka tertawa dengan leluconnya yang cerdas. Namun, suatu hari, kehidupan Abu Nawas berubah ketika seorang saudagar kaya bernama Harun menuntutnya membayar utang yang aneh dan tidak masuk akal. Munculnya masalah. Harun adalah pemilik restoran terkenal di kota. Makanan di restorannya terkenal lezat, dan aroma masakannya selalu menggoda siapapun yang lewat di depan kedainya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berhenti sejenak di depan restoran Harun dan menghirup aroma sedap yang keluar dari dapur. Ia tersenyum kecil, menikmati bau lezat itu sebelum melanjutkan perjalanannya.
Beberapa hari kemudian, Harun datang dengan wajah penuh kelicikan dan berbicara lantang di tengah pasar. "Abu Nawas, kau berutang kepadaku 1 piring uang perak," katanya dengan penuh percaya diri. Penduduk desa yang mendengar hal itu langsung terkejut. "Utang? Abu Nawas?" tanya mereka penasaran. "Benar," lanjut Harun. "Beberapa hari lalu, Abu Nawas berdiri di depan restoran dan menikmati aroma masakanku tanpa membeli makanan. Ia mendapat manfaat dari dapurku tanpa mengeluarkan uang. Karena itu, ia harus membayar sepiring uang perak." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Benarkah ini? Apakah aroma makanan bisa dihitung sebagai sesuatu yang harus dibayar? Sebagian warga tertawa mendengar tuntutan itu, tetapi ada juga yang mulai meragukan Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas berutang jika ia hanya menghirup bau makanan?" kata seorang pedagang kain. "Tapi Harun adalah saudagar kaya dan terhormat. Jika ia berkata demikian, pasti ada benarnya," sahut yang lain. Dalam sekejap, pasar dipenuhi dengan perdebatan tentang Abu Nawas dan utangnya yang misterius. Sultan turut campur. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. "Jika benar Abu Nawas menikmati sesuatu tanpa membayar, maka ia harus bertanggung jawab," kata Sultan kepada penasihatnya. Sultan segera mengirim pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke istana guna menyelesaikan masalah ini. Setibanya di istana, Abu Nawas berdiri di hadapan Sultan, sementara Harun tersenyum puas, merasa bahwa kali ini ia berhasil menjebak Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Sultan dengan nada tegas, "Harun mengatakan bahwa kau menikmati aroma makanannya tanpa membayar. Apakah kau mengakui ini?" Abu Nawas tetap tenang. "Paduka, benar bahwa aku pernah berdiri di depan restoran Harun dan mencium aroma makanan dari dapurnya. Tetapi apakah benar bahwa aku harus membayar karena hal itu?" Sultan berpikir sejenak sebelum berkata, "Harun adalah saudagar yang terhormat. Jika ia merasa dirugikan, maka kau harus mengganti kerugiannya." Penduduk desa yang datang ke pengadilan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa merasa bahwa tuntutan Harun tidak masuk akal, tetapi mereka tetap menunggu bagaimana Abu Nawas akan menghadapi situasi ini. Pilihan terakhir Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu bahwa tuntutan ini bukan hanya soal pembayaran, tetapi tentang bagaimana orang-orang memahami konsep keadilan. Ia mengambil sekantong uang perak dari sakunya. Dengan hati-hati, ia menggoyangkan kantong itu sehingga suara koin yang beradu bisa terdengar dengan jelas. "Harun," kata Abu Nawas, "kau mengatakan bahwa aku menikmati aroma makanan dari restoranmu tanpa membayar. Karena itu, aku akan membayar dengan aroma uang ini." Penduduk desa yang menyaksikan langsung tertawa kecil. Harun, yang awalnya percaya diri, kini tampak bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Seperti kau mengklaim bahwa aku menikmati sesuatu yang tak berbentuk, kau pun sekarang menikmati suara koin ini. Jadi, seperti aku tak menyentuh makananmu, kau pun tidak akan menyentuh uangku," jawab Abu Nawas dengan penuh kecerdikan. Sultan terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Harun, kau telah menikmati suara uang tanpa menyentuhnya. Itu artinya utang telah lunas." Harun tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa tuntutannya tidak masuk akal sejak awal. Happy ending dan kesimpulan. Karena kecerdikan Abu Nawas, Sultan membebaskannya dari tuntutan yang tidak adil dan bahkan memberinya hadiah atas kebijaksanaan dan pemikirannya yang luar biasa. Penduduk desa yang sebelumnya bingung kini semakin menghormati Abu Nawas. Mereka belajar bahwa keadilan harus berlandaskan logika, dan bahwa tidak semua tuntutan memiliki dasar yang kuat. Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan masalahnya, tetapi juga mengajarkan kita bahwa keadilan harus didasarkan pada akal sehat, kata seorang warga desa. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, tidak semua tuntutan harus diterima begitu saja. Manusia harus berpikir dengan bijak sebelum membuat klaim yang tidak masuk akal, karena kebenaran bisa dibuktikan dengan pemahaman yang lebih dalam. Dan seperti biasa, Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengalahkan segala tantangan.